Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali ya ke edisi Kolab bareng lagi. Ini special guest actually. Dari Mbak Deli ya, Cyber Security. Salam kenal Mbak. Halo, salam kenal Mas. Ya, Apa bagi kalian yang kabar? nggak tahu guys, Mbak Deli itu ini Cyber Security ya. Dan juga udah kenal di Clubhouse lumayan lama juga ya Mbak. Lumayan, tapi udah Ya, jarang ya masuk udah jarang clubhouse. lah Clubhouse. Ya itu zaman pandemi kemarin lah Clubhouse. Walaupun sekarang masih ada beberapa yang apa enggak, tapi nggak seramai kayak dulu lah. Cuman ya ini sharing ini aja, Pak. Mungkin Mbak nggak terlalu apa deep into crypto, tapi background Mbak sendiri di cyber security gimana, Pak? Terus cyber security itu terus ngapain aja? Jadi monggo bisa di-share dulu, Pak. Oke, terima kasih loh ini Mas Yuda sudah invite and yeah, I'm so happy. Thank you by the way sudah Ya, di-invite. Nama saya Nelly. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu uh, konsultan IT di Jakarta. ya. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri nih ya Mas ya backgroundnya itu lebih di security risk compliance. Jadi satu kesatuan, tapi itu divisi juga undernya cyber security. Mungkin di berbagai company mungkin beda-beda ya struktur organisasi. Jadi kita itu ada security dan resiliency, di mana juga itu ada kaitannya dengan cyber security. Nah, jadi kita part dari cyber security, security dan resiliency, dan saya lebih di security, risk, dan compliance gitu. IT security dan IT compliance-nya jadi satu kesatuan seperti itu, Mas. Ya kalau misal ininya apa? eh Masalah kerjaannya gimana, Pak? Maksudnya di ya masalah security ini kan tadi Mbak bilang kan luas kan, berbagai Ya, macam benar. eh security level lah. Nah, berapa di sini maksudnya kerjaannya kayak gimana? Boleh di-share? Kita di kita kerjanya based on project ya Mas ya. Oke, Jadi ya exactly. setiap project kan berbeda-beda. Kita ada banking, insurance, retail, apa namanya, dan juga ada mining oil and gas gitu. Jadi tergantung di situ kita kontraknya seperti apa gitu. Apakah di situ ada scope dilihat. Nah, saya ini eh, di situ saya membantu melihat skop-skop yang ada security-nya. Nah, itu nanti kita bikin framework-nya. Itu bagaimana untuk dimonitoring, di-assess lah gitu. Mas, setiap Yes. project itu kita assess sesuai dengan scope yang ada gitu, sesuai dengan kontrak. Jadi part apa aja nih security yang ada itu. Jadi oh kalau sudah ada bagian-bagian biasanya kan tiap project beda-beda. Apakah dia security-nya partnya ada di ada kayak networknya Ya. gitu kan. Kemudian IT risk manajemennya. Kemudian apakah ada di situ backup dan restore gitu. Jadi Hmm. kita sebenarnya Mas infrastruktur, kita lebih di IT infrastruktur. Jadi Hmm. eh, kita di security, di cyber security ini ya kita membantu untuk nggak hanya men-secure data dan aset Ya. di internal kita ya Mas ya di company, Ya. tapi di prioritas itu customer project Ya. gitu. Jadi kita monitoring, updating gitu kan. Kalau di security ini kan sebenarnya oke, saat ini teknologi ini kan semakin canggih ya Mas ya. Ya. Advance gitu kan. Itu aduh tidak bisa terbendung lagi lah Ya. kemajuannya Exactly. itu. Jadi kita dengan adanya cyber security itu adanya teknologi, tapi teknologi ini nggak bisa running sendiri, Mas. Exactly. Jadi itu ada part kita sebagai human. Human itu juga berpengaruh sekali untuk bagaimana runningnya security ini berjalan sesuai dengan prosedur dan frameworknya gitu kan. Nah, tapi kalau di company kita, security itu responsible itu untuk semua, Mas. Hmm. Exactly. Jadi semua itu mempunyai responsibility Hmm. bagaimana kita menjadi part untuk tujuan dari Hmm. untuk men-secure security itu sendiri gitu Mas. Jadi Ya. ya nggak ada 100% itu teknologi bisa men-secure Hmm. semuanya gitu Mas. Mau data, aset
gitu kan. absolutely. Ya, Hmm. jadi memang itu harus dibantu juga dengan human-nya juga, human Ya, resource gitu. human Makanya resource. kita di company itu ya kalau untuk yang IT aware lah ya Mas ya. Ya, Tapi kan kalau non IT tidak iya, terlalu aware kan dengan benar. hal-hal security dan sebagainya. Exactly. Makanya kita ada setiap 3 bulan itu wajib semua employee itu ada kewajiban tentang cyber security learning. Exactly. Itu Hmm. tuh wajib semua employee Hmm. gitu, Mas. Jadi untuk ya semua menjadi aware lah gitu. Karena self awareness itu yang paling penting Mas kalau di security itu. Hmm. Walaupun Exactly. kita ada teknologi ya Iya. gitu. Kadang Jadi ya itu juga kita sih. daily operationalnya ya seperti itu Mas. Kita eh, membantu klien sesuai dengan skopnya itu untuk men-secure data, aset. Jadi ya mungkin orang awam itu taunya sekarang eh, ya melindungi data supaya tidak bocor gitu kan. Nah, itu sih. Atau melindungi Itu jadi hacker masalah. gitu kan. Hmm. Atau melindungi sekarang itu virus, malware tuh banyak sekali seperti itu Nah, sih ya. Mas. Ya itu sih kejadian baru kemarin kan ada yang datanya dijual terus ya banyak lah itu. Ntar kita bahas lagi lah. Yang jelas itu tentang backgroundnya terus tentang cyber security as a whole ya. So jadi seperti itu. Nah berarti klien Mbak ini macam-macam ya, nggak hanya melulu Ya fintech atau macam-macam apa Mas. ya. Jadi ya Benar itu tergantung sekali. project tadi kan. Ya. Yes. Ya, exactly. So, by the way, udah kenal kripto atau belum masuk atau kayak gimana? Ini just sharing your ini aja sih, your thoughts aja. Ya, mungkin aku sharing, saya akan sharing sesuai dengan apa yang saya Ya, pelajari, ya saya baca, dan memang tidak sedetail karena memang bukan ranah saya seperti itu ya exactly, Mas ya. exactly. Ya, Ya mungkin kripto saat ini mungkin orang awam pun udah dengar gitu kan, dengan maraknya gitu kan. ya Semua kemarin orang, Elon Musk sudah masuk juga. ya, 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 terus ya klasik lah. Terus ya, sorry, iya kan, continue. setiap orang pasti, wih sekarang cryptocurrency ini eh, booming gitu Mas. Jadi semua Ya, orang kayak, wah kita kayaknya beralih nih. hmm, Dan ya kalau saya sendiri dulu pernah ikut gitu kan. Ya mungkin salah satunya yang kita mungkin tahu kayak Bitcoin ya. Itu kan ya salah exactly. satu yang apa mungkin di dunia apa ya semua orang tahu lah gitu. Mungkin Ya, di Indonesia sebenarnya banyak ya Mas ya. Mungkin yang hmm, lebih kita mungkin bisa kasih contoh ya Bitcoin itu ya Mas ya. ya exactly. Ya karena di sini kripto kripto ini kan lebih ini ya Mas ya, digital gitu. Apalagi kita Absolutely. semua ini semuanya itu menggunakan internet. Istilahnya tidak terhalang semualah mau dari kalangan anak kecil sampai dewasa di semua negara sudah akses internet ini tidak ada istilahnya benteng lah ya Mas ya untuk kita akses Absolutely. ya kan untuk IoT Hmm. ini Internet of Things gitu Ya, kan. Ya salah satunya mungkin kripto yang paling kita saat ini benar-benar orang ya paham kali ya ya, Bitcoin. Mungkin orang-orang yang memang dia fokus dia tahu lah ya di dunia kripto dengan adanya mungkin kemarin adanya Elon Musk gitu kan. ya exactly. eh apa namanya dia mention gitu kan Ya, langsung karena dia memang Dogecoin atau Bitcoin. Ya, Bitcoin makanya itu. ikutan kan. Hmm. Iya, jadi ya salah satunya yang mungkin saya tahu itu Bitcoin sih, Mas. Apalagi Ya, absolutely. kayaknya Ya, aku juga ya ini sih, apa bikin konten ini ya untuk lebih banyak advokasi Bitcoin sih. Soalnya ya yang lain tuh nggak terlalu decentralized kan, jualan blockchain atau crypto itu kan ya decentralized. Padahal nyatanya orang ya tuh decentralized. ya, tapi yang lain tuh nggak 100% decentralized. Mereka masih politically centralized, jadi all of that. So, ya benar sih yang Mbak bilang Bitcoin sih beda dari yang kripto lain. Makanya Bitcoin stay nomor satu terus dari tahun ke tahun kayak gitu. Jadi memang ada value propositionnya. Walaupun ada yang nganggap kayak Bill Gates kemarin, Bitcoin ini inilah apa nggak aset produktif terus merusak lingkungan. Tapi ya faktanya memang Bitcoin se-valuable itu. So ya itu sekedar ini aja lah apa intermezzo aja lah. Terus Mbak Iya, Gagap ini apa ada masa depan gak kira-kira kripto? Nah ini just ini aja your thoughts aja. Apalagi kemarin kan ya, ya walaupun secara blockchainnya kan Bitcoin ini bukan impossible ya, agak mungkin 99% agak susah untuk dihack kan. Karena
algoritma dari SHA-256 itu kayak gitu. Jadi untuk nge-brute force, tahu kan Mbak, brute force untuk apa? Ngehack uh, private key sama password kalau misal kayak di email kan. Mm, Itu kan di mm. cyber security ada juga kan biasanya. Itu Iya, agak susah kalau di Bitcoin karena butuh uh, ya 2 pangkat 2 256 untuk menembak private key-nya itu. Nah, tapi yang Mbak bilang menarik tadi yang disebutkan bahwa apa penjualan data itu gimana works under the hood-nya, Mbak? Maksudnya kita data kita dijual tuh maksudnya kayak gimana? Maksudnya Mbak eh, tindakan preventif sama cara taunya kalau kita data kita dijual kayak gitu. ya mungkin saya akan sharing pertanyaan Mas yang terkait untuk kedepannya ya, untuk Absolutely. Bitcoin ini. Ya, akan masuk cryptocurrency ini. Kemudian yang kedua, dengan maraknya sekarang itu istilahnya hacker ya. Ya, Bagaimana kita memprevent account kita supaya secure seperti itu. absolutely. Ya, Iya. sama Jadi ya kalau misal tahu cara kita inilah apa data kita udah dijual preventifnya atau ya. iya. Ya, sebenarnya untuk cryptocurrency ini sebenarnya ini ya Mas, ya, untuk kedepannya itu pasti kita tidak bisa apa avoid apa terhindar karena memang itu pasti karena digital ya Mas ya. Mau nggak mau itu akan menjadi suatu ini ya ke depannya karena itu kan lebih mudah gitu kan dari transaksi dan sebagainya itu kan tidak menggunakan istilahnya kayak kita kalau antar bank itu untuk money pakai third party seperti itu kan. Ya, Sekarang benar. itu udah bisa kayak masuk ke wallet atau langsung transaksi masuk ke account bank kita. Ya nggak Ya, sih? benar. Itu ya memang kalau ke depannya kita lihat dari digital sendiri ini ya sangat sangat efisiensi gitu. Apalagi nggak tahu ya ini kalau di dunia bisnis atau bagaimana gitu kan. Uh, Hmm. kemudian dengan maraknya ini ya Mas Hacker, memang itu sudah menjadi resiko ketika Ya, semakin tinggi teknologi, apalagi semakin update terus ya Mas ya untuk ya. salah satu contohnya ini kripto. Kemudian yang kita kenal Bitcoin gini kan semua orang punya Hmm. account akses dan internet gitu kan. Memang itu resiko tingginya itu ya tadi itu Mas kita nyambung lagi ke cyber cyber kriminal Ya, gitu kan. Nah, ini menjadi tanggung jawab itu bukan bukan si Bitcoin-nya yang punya absolutely. platformnya, Hmm. tapi itu personal yang mempunyai Ya. account di mana itu yang tadi nyambung lagi ke self awareness gitu Hmm. kan. Bagaimana sih kita supaya data kita basic lah ya Mas ya kalau di security itu preventifnya nih untuk self awareness itu Hmm. kan kita account pasti menggunakan email, ya Ya. nggak sih? Hmm. Apapun itulah ya kita mungkin salah satu opsi menggunakan nomor sekarang itu mau register ke suatu platform Hmm. either kita pakai email pilihan lain pakai nomor telepon ya nggak sih Ya. tapi Ya. dua-duanya itu kredensial juga mas gitu Absolutely. nah Ya. email salah satunya itu baiknya kita kalau membuat password itu kombinasi mas kan Ya, banyak orang benar. ah yang mudah diingat gitu kan Ya ya sih. nggak sih mas Absolutely. tapi itu sangat memudahkan hacker untuk guessing karena hacker itu kan punya matematikanya mereka istilahnya Iya, benar sorry sih. ilmu Ah, guessing gitu kan. Nah, absolutely. kenapa kita itu disarankan menggunakan kombinasi Ya. dari huruf, angka atau apa namanya Karakter. Ya. eh, apa namanya kayak tanda bintang, Iya, karakter slash, lah ya. Ya. karakter gitu kan. Kemudian dengan angka. Nah, itu istilahnya ada gini Mas kalau di hacker itu. Ketika kita membuat password cuman kombinasi ini huruf aja, Ya. itu buat hacker mungkin nggak dalam waktu 1 jam dia bisa guessing. Tapi kalau Iya, benar. kita lebih lagi nih kombinasi angka, karakter, kemudian huruf, dan hindari itu tanggal lahir, nama, Iya, apapun iya, itu ya. iya. Aduh, itu sangat sangat dihindari sih Mas. Itu salah satunya. Itu udah Absolutely. basic ya. Basic sekali dalam security bagaimana memprevent account kita untuk pribadi gitu kan. Yang kedua, itu biasanya gini Mas. Kadang kita males untuk ganti password email. Itu tuh Iya, basic sekali. Ya iya, minimal 3 bulan gitu lah, 3 bulan iya, sekali gitu. iya, benar sih. Itu salah satunya. Kemudian
eh biasa nih ya Mas ya, kita satu email itu bisa buat register di berbagai account. Tapi kok Ya, benar. ya itu resikonya salah satu account kita break gitu kan, Eh, breach. Ya dia akan ngelink ke ini lain, ke Iya, benar. platform lain yang memang Soalnya kita emailnya register sama di ya. email Iya. itu. Yang kedua, biasanya ini kita mudah sekali nih Mas. eh di email nih ya dapat spam atau apa kadang kita nggak ngerti bahwa itu phishing gitu kan. Nah, iya, iya Mungkin itu. pernah dengar ya istilah Ya, phishing. benar-benar. Nah, biasanya hacker itu berbagai macam cara bagaimana dia akan masuk ke suatu untuk steal apa sih istilahnya untuk mengambil data kita secara ilegal gitu Mas Ya, benar. dengan phishing gitu kan. Kadang kita orang awam itu ya klik-klik aja gitu Ya, kan. itu Tapi kalau hati-hati memang sih. ya mungkin kalau orang yang memang sudah biasa di dunia IT atau memang ini ini kita ngomongnya orang yang memang di dunia IT mungkin dia Ya. udah aware dengan hal tersebut. Tapi kan Hmm. kita ngomongnya sekarang itu masyarakat yang awam gitu loh Mas. Ya. Jadi mungkin salah satunya itu sih. Ya kadang contoh aja ya kita di WhatsApp nih atau apapun itulah di Facebook atau platform lain ada link kita main klik aja gitu. Ya, hati-hati sih. Padahal kan itu salah satu phishing ya contohnya itu. Ah, Mungkin itu basic sih Mas bagaimana prevent supaya account kita itu kan kalau di kripto itu hmm, pertama itu kan key ya Mas ya, key-nya gitu. Karena absolutely. kan di situ ada data kan. Data Ah, di mana itu ada uang kita gitu kan. iya, Ketika benar. dia mau masuk, key-nya Ah, sudah dapat dari password dia udah dapat gitu hmm. kan. Kemudian biasakan kita menggunakan two factor authentication, Mas. Nah, ya itu ada di Itu exchange. Ya. itu perlu perlu Hmm. ya mungkin kalau dia aplikasi, nah Hmm. aplikasinya itu mungkin dengan fingerprint atau mungkin PIN atau Ya. apa Google sekarang pakai Authenticator lah. face Ya, ya ada. ya seperti itu kan sudah ada kan ya Ya, itu exactly. diaktifkan saja itu kan sudah ada inilah istilahnya panduan lah bagaimana untuk men-secure account kita itu sih ya mungkin basic kali ya Mas ya. Itu kan Ah, account kita responsible kita dong, bukan bukan absolutely. responsible Bitcoin sebagai yang punya platform gitu Iya, kan. makanya. Kita Ya, register, kita yang bertanggung jawab gitu. Ketika hilang, ya mungkin ketika dihack eh, kemungkinan untuk itu kembali recovery iya, tapi kalau untuk nominal aset kita yang ada di dalam kripto tersebut ya mungkin maafnya ngomong pahitnya hilang gitu. iya, benar sih. Refund atau bagaimana itu mungkin bagaimana term and conditionnya dengan si platform tersebut bagaimana Iya, gitu ya nggak sih? iya benar. Ya apalagi kalau di Bitcoin ini kan ya itu kan eh, ibarat kayak cash lah, electronic cash kan. Jadi kalau Yes, kita udah spend transaction tuh udah nggak bisa balik lagi. Beda kalau sama kayak di bank tuh kan masih bisa iya, di ini selagi belum dia convert ke cash kan, masih bisa diblokir dan di rollback transaksinya. Cuman kalau crypto dia ya nggak bisa. Jadi ya itu sih nah, ya aku bener sih masalah password ini agak agak riskan ya. Maksudnya eh, kayak di YouTube aja. Mungkin Mbak pernah ngeliat kemarin ada salah satu YouTuber siapa Winda Basudara kan dia kehack akunnya jadi kayak crypto scam. Mbak pernah ngeliat gak yang ada muncul di YouTube tuh biasanya? Nah itu kan yang sering live terus juga dia ngambil YouTuber gede terus apa jutaan. Jadi orang mana yang nggak percaya kan? Jadi kayak gitu. Jadi mereka langsung apa ya langsung percayalah ujuk-ujuk sama itu. Tapi di sisi lain mereka sophisticated juga dalam sisi ngehack. Makanya apa masalah password tuh signifikan sih. Maksudnya menurut aku sangat ya kalau memang apa password ini aku jujur password pun masih ini sih masih agak sama lah di satu sosmed dan satu sosmed lain cuman tetap apa risiko tuh tetap selalu ada kayak gitu kan. iya benar sekali Mas. Riskan ya, ya itu resiko ketika teknologi semakin tinggi kita dipermudah efisiensi dan tapi Ya, resikonya juga untuk ya kita kan sekarang serba digital ya Mas ya. Internet absolutely. of Things ini udah, aduh, semuanya itu serba inilah dunia internet ini siapa sih yang belum pernah akses gitu kan. Makanya ya Ya, bersyukurnya itu cuman di satu sisi ya itu resiko Mas. Juga semakin tinggi resikonya. Nah, itu yang harus orang awam ini aware dengan hal tersebut. Memang kita dipermudah nih Mas dengan segala ya, aspek teknologi yang semakin canggih, smartphone, whatever itulah kita
ya sangat mudah gitu kan. Ya itu Heeh. tapi resiko dengan apa namanya cyber kriminal ya semakin tinggi juga. Iya benar. Jadi itu Apalagi responsible ya sorry aku potong kau ya. Nah jadi ya. ya menarik Mbak bilang tadi kalau misal dia nggak pernah log out itu kan juga resiko juga kan Pak. Apalagi app-nya. Oh Makanya di iya, crypto exchange tuh misal kita install app-nya atau Binance atau apa. Jadi dia tuh nggak sampai 1 jam udah log out sendiri demi masalah ini tadi apa namanya security tadi itu security. berpengaruh Ya. juga kan Mbak kalau kita tetap login di satu website kayak gitu Oh iya kan rentan di hack eh, kan. sekarang itu hacker itu kan nggak hanya lewat phishing, itu Ya, sekarang itu eh, malware ya Mas ya, ya benar Mbak. itu mau virus, apalagi macem-macem lah ya. Jadi dia bisa, apalagi kan dia bisa menyerang web-web gitu kan. Ketika kita akses di web atau di platform, itu kan dia bisa masuk juga ke situ Hmm. gitu kan. Apalagi ya baiknya itu ketika kita login di suatu web gitu kan, itu kita logout gitu kan, karena itu kan bisa menjadi ketika apa namanya webnya eh, kehack atau apa kena virus dan sebagainya, ya itu lebih aman sih Mas. Jadi hal-hal kecil tersebut sebenarnya sangat simple, mungkin orang ya anggap sepele lah ya, tapi itu penting juga gitu kan. Iya, kalau di paspor apa email atau apa itu kan masih bisa inilah apa di guess sama si hacker kan. Kalau protokolnya di level protokol sendiri, kalau Bitcoin untuk nge-guess itu kan ada yang Mbak tahu namanya seed phrase. Seed phrase itu kan mnemonic dari private keys-nya itu kan. Jadi private keys itu kan Mhm. yang aku bilang tadi 2 × 256 itu. Jadi untuk guessing benar-benar kuncinya itu ya 2 × 2 × 2 256 probabilitas tadi. Jadi makanya dia tuh kayak ada 12 kata kan untuk nge-guess itu agak susah. Cuman kalau misal kita apa screenshot itu di internet lah apalah itu bocor juga ujung-ujungnya. Jadi tetap hati-hati guys. Benar yang Mbak Nelly tadi bilang bahwa ya protect your own keys lah, your own password lah. Apalagi di era digital kayak gini ya Mbak. Iya, sangat rentan sekali, Mas. Itu hal-hal ya kecil ya, tapi itu sangat berguna sekali untuk preventif Hmm, gitu, Mas. absolutely. Ya, jadi itu ya guys, always protect your keys always and your password always. So, jadi kita agak ini lagi, Pak, lanjut lagi pertanyaannya tadi. Kalau dalam digital forensik tuh kayak gimana, Pak? Maksudnya kemarin kan kayak studi kasus yang dana yayasan yang dana ACT itu akhirnya ketemu sama PPATK kan. Terus kalau dalam blockchain forensik sendiri kan bedanya kalau di Bitcoin blockchain itu ya, dia transparan kan, open ledger kan. Jadi walaupun Ya, ada yang nganggap tetap bisa dibikin anonymous transaksinya, tapi kalau benar-benar dicari forensiknya itu ketemu karena sejatinya Bitcoin itu open protocol kan. Nah kalau digital ya, forensik sendiri gimana Mbak dalam apa money tracking kayak gitu? ya. Kalau digital forensik ke contoh mungkin kasus apa ini ya, Mas ya, yang bisa digunakan gitu. Yang Mungkin, kemarin yang dana ACT itu, yang dana yayasan yang akhirnya ketemu itu. Itu mungkin oke. bisa Mbak share lah. Ya, mungkin ini kan kita digital ya Mas ya. Digital itu Sorry. bisa berupa ketika kita biasanya ini cybercrime itu ya Mas ya. Itu dia ada digital forensiknya. Eh, itu contoh transfer gitu kan. Hmm. Transfer uang. Itu kan dia bisa eh, kadang dia oke menggunakan cash atau mungkin sekarang kita bilangnya kayak money laundry gitu ya Mas ya. Dia Ya, benar. di, di apa dipecah jadi mungkin dia membuat perusahaan lain gitu kan. Tapi kan Hmm. dasar uangnya itu dari uang aset yang memang itu yang seharusnya itu dia tidak apa gunakan untuk maaf ngomong fraud gitu ya Mas ya, Ya, untuk benar. corruption atau whatever itu gitu. Itu kan bisa di tracking Mas dari transfer dananya, akunnya gitu. Dia membuat dia nyimpennya di mana nih? Apakah dia di aset, apakah kripto atau Hmm. mungkin di bank gitu kan. Kan itu bisa menjadi salah satu evidence gitu kan. Hmm. Itu kan bisa Mas di tracking.
Itu kan kalau kita kerja sama, apalagi cyber kriminal itu kalau di kepolisian ya Mas ya, Ya, mereka absolutely. punya wewenang itu Hmm. untuk maaf nih ketika dia mungkin dari chat-chatan atau apa udah dihapus nih, tapi dari digital forensik sendiri nih itu dia bisa bisa dibukakan Mas, dia punya Ya. wewenang gitu. Hmm. Jadi ngebantu sih Mas kalau hal-hal yang kayak gitu. Ya contohnya dari dia apa menggunakan account mungkin account siapa gitu kan. Mungkin dia akan money laundrynya ini nanti ditransfer kemana, nanti dibuatkan perusahaan nanti asetnya di seperti apa, apakah dalam bentuk perusahaan atau properti whatever itu kan bisa di tracking Mas. Ya, absolutely. Ya, mungkin Mbak karena bukan cybercrime juga ya, mungkin Iya, nggak terlalu ini jadi yang under the hood-nya saya ya. kurang Jadi, detail mungkin ah, tapi contoh itu sih Mas, contoh yang mungkin saya pernah baca dan pernah dengar, tapi untuk detailnya mungkin bukan ranah saya ya. ya Jadi nggak apa-apa, mungkin nggak apa-apa. mungkin Ya, itu jadi seperti itu ya. gambaran Karena ada saja. timnya tersendiri. Terus kalau Iya, misal ya ini kan mungkin ada hubungan juga sama cyber security ya. Kan kalau di WhatsApp itu kan end to end encrypted ya, Pak. Jadi kita nggak ada pihak yang intervensi untuk tahu chatan kita. Nah, semenjak Mbak bilang tadi yang masalah forensik, itu memungkinkan nggak pemerintah tuh buka kayak chat kita? Soalnya banyak juga kan chat yang tersebar yang di WhatsApp tuh kan. I don't know. Maksudnya for cyber security perspektif gimana itu? Kalau ini case-nya untuk government, pasti dia Ya. punya wewenang, Mas. Oke. Mereka punya wewenang untuk, contoh dia ada kasus, maaf nih, contoh apalah ya kasus, suatu kasus di mana itu dia ada percakapan atau Hmm. suatu mau dia berupa telepon, Hmm. berupa chat, Hmm. itu government mempunyai wewenang, Mas, di Hmm. cybercrime itu Hmm. mempunyai wewenang, tapi itu atas dasar eh, apa namanya ya mungkin ada term and conditionnya ya. Kalau Ya, kalau benar. government setahu saya dia punya punya wewenang itu Mas. Tapi di mana kalau kita ini personal account apa namanya itu kan yang memang encrypted gitu ya Mas ya. Kita Ya. bilang kalau di WhatsApp gitu kan. Nah, kalau kita menyebarkan tanpa seizin orang yang lawan bicara kita ini apa namanya izin dia kita menyebarkan, nah itu sudah menjadi kriminal kan ada undang-undangnya Mas Ya, seperti benar. itu. Tapi kalau itu suatu case kemudian polisi itu ada departemen yang memang menangani di cybercrime itu, kemudian dia ingin um, apa istilahnya menggali lebih dalam isi percakapan kedua belah pihak gitu kan. Tapi itu ada mungkin prosedurnya itu mereka legal Mas. Tapi kalau kita kita nih maaf nih kita cuman iseng-iseng nih mau masuk ke account orang nih. Kayak contoh Hmm. nih saat ini maunya saya punya punya partner nih atau mungkin suami siapapun itu. Kayaknya dia itu selingkuh. Saya mau coba ini deh hack Hmm. WhatsApp-nya gitu. Hmm. Nah, itu kan tanpa permisi, Mas, itu ilegal. Itu Iya, bisa benar. bisa di bisa dilaporkan ke itu sama aja cybercrime juga karena kita masuk ke suatu account privasi tanpa seizin ownernya, istilahnya begitu. Iya. Ya, Iya, iyalah. makanya itu contohnya sih, Mas. Tapi memang itu encrypted itu memang yaitu wewenang dari kebijakan WhatsApp gitu kan. Hmm. Dia memang memegang gitu, tapi kan tidak disebarluaskan karena itu sudah ada term and conditionnya Hmm. gitu Ya, kan. benar. Itu WhatsApp pasti punya kebijakan, Mas, Hmm. gitu. Tapi Iya sih. kalau ini dari personal, istilahnya di luar dari kebijakan si WhatsApp-nya sendiri sebagai owner platformnya gitu, dan orang tersebut menyebarluaskan, kemudian apa namanya tanpa seizin, ya itu sudah berbeda lagi. Tapi Ya, memang itu berbeda. perlu. Kenapa kita WhatsApp dan sebagainya juga sudah ada kan, apa namanya to verification authentic gitu kan. Itu kan perlu Mas. Itu salah satunya prevent untuk menghindari WhatsApp kita dihack. Iya, absolutely. Ya itu sih, kalau masalah WhatsApp atau apa, negara masih bisa intervensi ya. Kalau Bitcoin ini ya karena dia revolusioner itu, ya karena decentralized sifatnya tadi,
negara mungkin bisa intervensi di level exchange-nya kan, bisa ditutup exchange-nya atau apa. Tapi secara Oh bisa. protokolnya sendiri, Bitcoin-nya itu tanpa perlu exchange juga Bitcoin tuh bisa beroperasi sih. Makanya orang ini kan mungkin masih ada sistem trust kan. Padahal decentralization dari Bitcoin protokol itu kan ya kita menghilangkan sistem trust tadi kan ke pihak ketiga Mm-mm. lah. Maksudnya jadi apa-apa kalau pengen langsung kayak kita ngasih cash aja ke orang. Cash kan nggak ada intermediary kan. Nah, cuma kan butuh Mm-mm. physical assistant. Kita harus dekat Iya. orangnya kan. Nah, Bitcoin tuh mungkin ya hampir sama sama kayak cash, cuman ya nggak bisa di shutdown lah sama pemerintah. Tapi itu untuk protokol level kan. Tapi orang banyak yang gunakan exchange levelnya. Jadi kayak gitu sih. Mungkin perbedaannya ya, Pak. Iya. Nah, terus Cara kalau uh, gimana Mas? iya, aku nanya lagi kalau yang masalah malware dan ransomware ini, mungkin Mm-mm. banyak noob yang masih belum tahu ya. Itu ini kan kalau misal aku biasanya dapat email yang berbau scam tuh biasanya iming-iming ini apa? Ya hadiah sama satu lagi ya kita ada utang atau apalah atau sama satu lagi itu kita ada melakukan kesalahan apa yang kita harus ngeklik link ini untuk solve-nya kayak gitu kan. Nah, itu ransomware sendiri mampu ya bring bring down the network gak, Pak? Maksudnya kadang kan kita ngeklik semua. Mbak pernah dengar yang 2017 dulu ada yang virus WannaCry, ransomware WannaCry? Itu kan katanya jebolan dari Windows ini kan apa labnya dari Windows lah. Jadi ya berubah di sini malware dari ya mungkin ada ransomware yang lain yang setelah WannaCry ini gimana mengantisipasinya kayak gitu mungkin. Kalau kita ngomongin ransomware itu salah satu dari malware. Jadi Ya, malware itu kan ada dalam bentuk virus. ya, Terus dia ada salah satu contohnya ini apa namanya ransomware. Di mana ransomware ini dia menyerang itu dari beberapa cara, Mas. Dia masuk ya, itu bisa dari jaringan network gitu kan. ya. Mungkin pernah dengar mungkin DNS ya Mas ya. Dia Oh, bisa masuk DNS ya, dari situ. Kalau ransom itu kan lebih kalau tidak salah ya Mas, karena kan banyak ya Mas ya malware dan ya, mungkin absolutely. ransomware ini yang sangat-sangat sekarang sering terjadi Hmm. di berbagai apa namanya institusi itu sangat-sangat di istilahnya kita maksudnya be aware gitu ya Mas ya. Hmm. Karena sekali dia masuk, dia itu kan mengunci Mas, Hmm. encrypted. Nah, itu beberapa tujuan orang ya ya kita bilangnya mau itu hacker yang macam-macam ya Mas. Dia memang Ya, tujuannya itu untuk cyberkriminal eh istilahnya dia untuk blackmail tuh maksudnya gini Mas, ketika dia udah masuk gini ya, berarti itu ya, encrypted. Berarti hanya dia deh yang bisa membuka. Berarti ya. dia mau exchange-nya ini bertukar dengan dia imbalannya minta uang Hmm. gitu Ya. kan. Nah, Hmm. itu dari cyber kriminal gitu. Tapi ada beberapa juga tuh ya Mas ya. Hacker-hacker itu tuh yang iseng-iseng gitu kan. Ternyata Ya. saya bisa nih ngejebol data ini bla 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 gitu kan. Ya. Oh, dia cuma iseng-iseng, tapi ya yang sangat dikhawatirkan ini ya cyberkriminal ini Mas, cybercrime Ya. ini. Memang dia niatnya itu memang untuk kejahatan, dia masuk ke suatu perusahaan atau apa, dia masuk ke situ, udah masuk nih ya si Ya. ransomware-nya ini dia melalui mau jaringan atau melalui phishing dan berbagainya gitu. Kemudian data file di perusahaan itu terencrypted kan, itu Hmm. tidak bisa dibuka sama sekali, hanya dia gitu yang bisa Iya, buka. makanya. Ya Dan itu itu pun juga dia belum tentu balik lagi kriminalnya kan. di Iya. gitu. Soalnya aku juga pernah ngerasain Mbak 2017 waktu itu aku ikut benar masih skripsi jadi curhat gitu kan. Pas waktu itu kena virus WannaCry terus makanya aku tahu Bitcoin ini juga kan. Virus WannaCry itu kekunci datanya tapi kita harus tebus pakai Bitcoin waktu itu. Makanya waktu itu jadi ya nggak ada ini juga kan nggak ada Bitcoin jadi ya udahlah uninstall aja hilang file skripsinya. Cuman kalau nggak ada momen itu juga mungkin aku kita gak ngobrol sekarang. Soalnya ya ini aku udah tahu Bitcoin itu sejak itu sih. Ada adalah ya itu sih paling ya 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 itulah
saat ini Mas. Makanya perusahaan-perusahaan bagaimana caranya dia eh, ya makanya security ini sangat diperlukan di berbagai macam istilahnya institusi itu stakeholder ataupun company itu sangat dibutuhkan yaitu tadi Mas. Bagaimana dia bisa men-secure data aset gitu kan, mau itu aplikasi software dan sebagainya. Nah, itulah yang makanya kita dibutuhkan gitu loh, Mas. Kita sebagai garda depan Betul. gitu kan. Hmm. Ya karena Iya, itu kan kemajuan bisnis kalau itu terganggu ya gimana bisnis bisa sesuai dengan jalan dan tujuannya gitu loh Mas. Iya nggak iya, sih? iya, benar. Terhambat kan di bisnisnya. Ya, recently banyak terjadi lah, maksudnya kayak soal hack terus orang apa phishing, asal ngeklik aja terus jadi apa NFT-nya habis kayak gitu kan. Sungguh disayangkan sih masih ada kayak gitu. Nah mungkin bagi noob yang nggak tahu perbedaan phishing, malware, ransomware, bisa dijelasin dulu nggak? Soalnya ini kan kita ngobrol panjang-panjang, tahunya orang nggak tahu definisinya kayak gitu kan, perbedaannya kayak gitu. Ya, jadi mungkin kalau untuk orang awam ya, Ya kita untuk awam aja ya, exactly. ya awam ya. Jadi tadi yang sudah disebutkan itu ransomware ya. Jadi ransomware ini salah satu dari malware gitu kan. Malware itu bisa berupa virus gitu kan. Bisa berupa tadi itu ransomware gitu kan. Eh, yang dimana dia tujuannya itu untuk mengambil data Hmm. yang dimana di situ uh, confidential gitu loh Mas Ya, di suatu perusahaan ataupun kalau kita pribadi itu ya email gitu. Email kan ada data kita Mas, ada tanggal lahir, ya ya. nggak sih tempat tinggal, kemudian nama asli seperti itu kan. Nah, mungkin kalau sekarang yang sangat ini sekali contohnya itu di e-commerce gitu kan. Orang kenapa dari apa berbagai macam orang ya tadi itu dari orang-orang kriminal, kita bilangnya cyber kriminal ini, Mas. Dia Ya. berbagai macam cara lah untuk Hmm. tadi itu yang dari malware itu dalam bentuk mungkin virus. Virus bisa Hmm. masuk tadi itu link kita phishing gitu kan. Hmm. Atau kalau kita di perusahaan kita nggak pakai antivirus gitu atau firewall gitu kan. Kemudian yang tadi ransomware itu salah satu yang biasanya dia ini masuk eh, melalui jaringan. Hmm. Biasa dia bisa menyerang web gitu kan. Ya, Nah, dari situ dia kalau udah masuk ya dia bisa mengambil data perusahaan tersebut gitu kan. ya benar. Terutama yang confidential. Makanya Hmm. kenapa kalau udah dapat data itu dia data itu bisa diperjualbelikan di dark Iya, web benar sih. biasanya seperti Di itu, black Mas. market. Hmm. Iya, makanya mungkin dulu pernah dengar ya ada salah satu mungkin ya unicorn lah ya. Dia Ya, breach gitu datanya atau ya, mungkin suatu company yang itu istilahnya itu sudah sangat terkenal lah ya. ya. Kemudian efeknya itu kan trusted ya Mas ya. Kalau orang Masalahnya. tidak trust lagi, ya dia pasti akan beralih dong ke kompetitor atau Makanya. keluar dari si platform itu atau eh, apa orang tidak akan contoh nih salah satu maaf menteri bank atau apa. Kita kalau Ya, udah nggak trust, wah ini breach datanya bla 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 ya, atau data kita diperjualbelikan. Lah, kita nggak mau dong ya, benar. kita membuat account atau menyimpan dana kita di suatu account tersebut. Ya nggak Nah, sih bener nggak atau ya, suatu benar. platform karena nggak trusted, aduh saya nggak mau deh take out, mendingan saya Hmm. ganti ke platform lain yang lebih aman gitu. Hmm. Tapi memang untuk di Indonesia sendiri mungkin saya kurang paham juga Ya, untuk masyarakat ini sudah aware atau belum dengan data privacy. Tapi iya, kalau di benar. Eropa sendiri orang dengan data privacy sangat ini sekali itu sih Mas. Hmm. Makanya itu Ya. sangat demikian lah kalau ada ya contohnya tadi kalau maunya virus atau ransomware itu ya kalau untuk pribadi ya email Hmm. tadi lah, Hmm. password gitu kan. Tapi kalau sekelas perusahaan yang tadi kalau dari ininya berarti harus pakai teknologi yang lebih bagus gitu kan. Hmm. Mungkin pakai VPN atau sebagainya untuk memprevent atau dia akan automatically mendetek ketika ada serangan gitu kan Hmm. mau masuk gitu kan. Kemudian ya salah satunya mungkin kalau di kita itu kalau di
network jaringan tuh kita ada namanya patching gitu kan. Hmm. Kenapa kita mesti ada patching? Patching itu menambal, Hmm. ya itu kegiatan untuk memprevent supaya Hmm. dindingnya itu tidak rentan ditembus Hmm. gitu loh dari serangan-serangan tersebut gitu. Ya Ya sih. malware itu serangan lah ya, yang Hmm. intinya tidak baik lah. Dia masuk ya untuk menyolong data gitu. Intinya itu sih Mas. Iya sih. Ya ada yang doing jual data legally, ada yang enggak sih. Contohnya aku nggak pengen sebut juga sih, tapi Mbak kayaknya tahu juga ya. Ya kalau misal kita apa dapat iklan tuh kan data kita sebenarnya dijual ke advertiser kan. Nah iya makanya orang ini kan cuman apa tahu kita gratis aja kan. There's no such thing as free lunch lah. Makanya aku selalu preaching masalah data tuh orang masih orang Indonesia belum aware ya. Masalah waktu, data mereka selalu perjualbelikan sama waktu dan uang. So, I don't know lah. Maksudnya itu soal-soal yang jelas itulah kalian guys harus inilah aware sama data kalian guys. Apalagi di dunia Bitcoin ini kan gampang aset kalian ada di sana kan. Jadi seperti itulah kenyataannya kayak gitu ya, Mbak. Benar Nah, sekali ya, Mas. ya mungkin ya ini karena udah sejam juga, Mbak udah jam tidur juga. Aku just for fun aja. Sebelum pertanyaan itu mungkin bagi noob yang pengen jadi cyber security gimana, Pak? Maksudnya ya mungkin karirnya harus seneng Python dulu, apa bisa Python dulu atau apa kayak gitu. Bagus, Pak, di-share dulu. Atau podcast apa yang bisa jadi referensi kayak gitu. Oke. Sebenarnya kalau di cyber security ini kan luas ya Mas ya. Ya, benar. Jadi dia tidak harus dia bisa coding, tidak harus Mas. Karena di bagian cyber security itu mungkin di sini seperti contohnya saya nggak harus apa namanya advance di coding. Ya mungkin kita ada basic gitu kan, kita belajar juga, tapi tidak di istilahnya wajib. Mungkin di cyber security itu kan ada di dalamnya mungkin dia mau IT governance gitu kan. Itu kan part dari cyber security. Kemudian IT compliance itu kan Hmm. part dari semua harus apply gitu dengan compliance. Compliance yang ada di regulasi yang ada di negara kita, kemudian yang ada di dunia gitu kan. Setiap negara kan punya regulasi gitu, Mas. Makanya kan ada IT governance. Mungkin dia kalau spesifik lagi nih di security, mungkin cloud security gitu kan. Apa namanya? Kemudian security architect juga bisa gitu. Jadi ini tergantung dia passionnya di mana gitu, Mas. Um, Kalau menurut saya, karena saya juga bukan background dari IT kuliahnya. Jadi sekarang kan banyak sertifikasi yang kita bisa ambil, Mas. Iya, benar. Gitu Ya, kan. Coursera atau Eh, kayak gitu. Iya, Iya, benar. di Coursera, di Udemy gitu kan. Atau mau ngambil langsung, maaf nih, kayak AWS pun punya gitu. Oh, Ya. security, Hmm. cloud security di AWS, semuanya atau cloud engineer, security engineer gitu kan. Atau mungkin yang spesifik untuk um, compliance, risk gitu kan, IT risk, IT compliance, Ya. ataupun mungkin mau ngambil di Google. Google pun ada Ya. dan IBM pun ada gitu. Jadi kita sekarang istilahnya dipermudah lah ya Mas ya. Jadi Hmm. nggak harus kuliah di IT, tapi kita dengan belajar dari situ atau mau yang memang dia eh, fokus di security engineer itu ada Ya. platform di mau di Coursera ataupun di Udemy ataupun langsung di Google Akademinya AWS Hmm. atau mungkin di IBM pun kalau mau ambil sertifikasi ada Mas seperti itu sih, jadi tergantung minat ya ini Ya. mau kemana. Mungkin nanti bisa di ya cyber security Ya. expert gitu kan. Tapi kalau mau spesifik ya mungkin kayak tadi khusus akses manajemen gitu kan, Ya. identitas akses manajemen Ya. atau mungkin dia mau di bagian IT security gitu kan, Ya. spesifik gitu kan, atau hanya untuk bagian um, backup dan restore gitu kan. Hmm. Itu kan part-part dari security. Kalau udah ya cyber security sangat luas sih Mas, seperti itu. Iya, benar. Jadi ya itu ya guys, nggak perlu bisa coding. Yang jelas ini tergantung kalian mau masuk field yang mana. Yang jelas Mbak Dery tadi udah menjabarkan lah satu-satu tentang ya pengen jadi kalau kalian pengen jadi cyber security kayak gitu. Mungkin itu aja. That's it for. Maybe terakhir ini just for fun, no financial advice.
Kira-kira berubah ini masih naik nggak harga Bitcoin? Ya, atau ke arah mana satu atau ke gimana? For the next 2 years lah, maksudnya. Ya, masih Mungkin positif apa udah ini kayaknya bakal jadi scam gitu, jadi nol atau gimana? ya kita lihat dari perkembangan zaman ya Mas. Ya, Kemudian benar. kita lihat dari ekonomi kan. Dulu Ya, sempet kan Bitcoin itu down. ya, eh Dulu saya sempet awal-awal Bitcoin keluar tuh saya join gitu kan. Tapi ketika itu memang security-nya mungkin tidak sebagus sekarang karena kan teknologi semakin maju ya Mas. ya, Teknologi untuk security pun apa selalu update gitu kan. Mungkin ya, dulu belum seupdate sekarang itu kan sempat down. Kamu kan sempat turun kan Bitcoin. Terus absolutely. kemudian Ya. beberapa tahun lagi ya itu tadi sih kita lihat itu dari kan global ya Mas ya ekonomi Ya. global bagaimana tidak Hmm. menutup kemungkinan pasti naik karena Ya, benar. in the future pasti semua orang kan istilahnya sudah inilah istilahnya apa ya bahasanya bahasa Indonesia itu melek teknologi gitu pasti orang akan apa namanya mengakses atau apapun tuh lebih mudah gitu Bitcoin pasti setiap orang kalau memang dia sudah tahu apalagi sekarang udah banyak lah di YouTube atau Ya, berseliweran lah ya informasi tentang absolutely. Bitcoin atau cryptocurrency semua orang bisa belajar dari mana aja tidak menutup kemungkinan Mas tapi kan kita ngelihat lagi Ya, benar. situasi kondisi itu ekonomi juga mempengaruhi ya Ya, nggak sih benar. iya Ya, ya ya, semakin risk to reward lah. Jadi nggak ada justru kalau ada misal kalau misal kita ya kayak nggak ada risiko atau apa, justru itu bodong kan. Jadi ya tetap manage risiko always, tapi ya ada tetap ada positif. Mas. Ada Absolutely. resiko, pasti itu ada resiko. Ya, Karena ya absolutely. semakin ini ya, pasti teknologi itu kan selalu update ya Mas ya, upgrade gitu kan, advance terus gitu. Pasti ya resiko pun ada, tapi itu gimana kita menyikapi. Kita sudah ada apa namanya rule-nya, sudah ada guidance-nya. Itu gimana kita dari self awareness dan menyikapi atau wisely lah menggunakan dengan bijak gitu kan. Ya pasti ada kemungkinan itu bisa naik, tapi kita lihat juga situasi si kondisi ke depan Ya, bagaimana ekonomi. Pasti itu kan fluktuatif ya Mas ya. ya Itu absolutely. sudah Ya makanya ya just for fun ya tadi. fluktuatif Ya, lah, benar. iya. Naik turun pasti, tapi ya Ya, benar. in the future Ya, cryptocurrency in the tetap future ini tetap bullish tapi tetap stay manage your risk lah. So yeah, that's pretty much about it. yes, benar Maybe that's sekali. it for today. Ya, maybe that's it for today. Thank you, Mbak, atas waktunya ya. Sukses terus untuk karirnya. Sama-sama Mas Yuda. Ya, guys, kalau kalian interested tentang cyber security tadi, aku bakal sharing deskripsi. And leave a like and subscribe to our channel ya, guys.